Halo, di sini kabarnya baik kan anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi ya. Bernyanyi seru-seru apa sayang Ibu? Pada hafal? Makan. Iya, Bu. Iya, yuk. 1, 2, 3. 1, 1 aku sayang ibu. 2, 2 juga sayang ayah. 3, 3 sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Hore! Nah, di sini Ibu akan membacakan sedikit tentang buku cerita yang berjudul Anak Baik Itu Harus Hormat. Aku mau jadi anak baik, Bu. Baik, di sini Ibu ceritain ya. Pada pagi yang cerah, gajah, harimau, dan rusa sudah tiba di sekolah. Sekolah hewan. Iya, lalu Ibu Tupe bilang, "Selamat pagi anak-anak." Gajah, harimau, dan rusa, "Selamat pagi Ibu." Lalu Ibu Tupe bilang gini, anak-anak sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ini maksudnya. Saat Bu Tupe menjelaskan, gajah dan harimau malah asik mengobrol dan tidak memperhatikan Bu Tupe yang sedang menjelaskan. Kemudian Bu Tupe menegur mereka, karena gajah, harimau, dan anak-anak semuanya, ketika ada orang sedang berbicara, hendaknya kalian mendengarkan dan jangan ngobrol sendiri ya. Belum lihat ngobrolnya tadi. Oh iya, ketika kalian mendengarkan berarti kalian sudah bisa menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara di depan kelas, kata Bu Tupai menasihati gajah, harimau, dan yang lain. Lalu murid-murid itu mengerti bahwa jika ada bicara harus didengarkan dan dihormati. Baik Bu, kalian mengerti sekarang. Jika sedang berbicara kita harus menghormati dan mendengarkan. Lalu Bu Tupai bilang, "Baik anak-anak, bel pulang sekolah sudah berbunyi, silakan bersiap-siap ya untuk pulang ke rumah." Lalu Bu Tupai bilang, "Salingnya mengantri ya anak-anak, jangan berebutan." Lalu di sini karena menunggu terlalu lama saat mengantri, rusa pun keluar kelas tanpa bersalaman dengan ibu guru. Rusanya kok benar? Iya, lalu rusa ditanya Bu Tupai, "Rusa, kenapa kamu tidak bersalim dengan ibu nak?" Lalu rusa menjawab, "Karena saya menunggu terlalu lama Bu, karena rusa nggak sabaran orangnya." Lalu sesampainya di rumah, rusa bercerita kepada ibunya tentang pelajaran apa yang sudah didapatkan di sekolah tadi. Lalu rusa menjelaskan kejadian di sekolah tadi. Rusa menjelaskan bahwa dia tadi tidak bersalaman dengan bu guru karena dia tidak mau antri, tidak mau sabar. Lalu ibu rusa menasihati rusa dengan hormat kepada yang lebih tua. Nah, benar sekali nasihat Bu Tupai, jika sedang ada yang berbicara kita harus menghormati dengan cara mendengarkan. Juga jangan lupa untuk bersalaman dengan guru ketika berangkat dan pulang sekolah. Jika kamu tidak mau menghormati orang lain, bagaimana orang lain akan menghormati nantinya? Lalu di sini ada pesan moralnya. Anak-anak, kita sebagai anak yang baik harus belajar menghormati orang lain. Kita tidak menghormati orang lain, lalu bagaimana orang lain akan menghormati kita? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa Bu Tupai menasihati gajah dan harimau? Karena apa tadi? Mengobrol. Pinter. Ngomong sendiri. Iya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan rusa sampai Bu Tupai menasihati? Tadi rusa kenapa? Nggak saling sama Bu Tupai. Iya, benar. Menurut Giska, Marwan, dan Angga, tadi perbuatan gajah, harimau, dan rusa itu sudah hormat belum kepada orang lain? Belum. Oke. Nah, di sini sebelum kita memasuki
praktek untuk membuat bebek. Di sini ibu ada sedikit mengenai PPT tentang bebek. Kita simak bersama-sama ya teman-teman, anak-anak. Nah, apa itu hewan? Yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Jadi hewan itu banyak sekali, ada yang di darat, laut, maupun di udara. Kalau yang di udara itu seperti burung, kalau yang di darat itu seperti ayam, kambing, kalau yang di laut seperti ikan, seperti bebek, seperti itu. Lalu hewan ternak itu apa? Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan sampai menjadi banyak sehingga hasilnya bisa dikonsumsi manusia atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi hewan ternak sudah pasti termasuk hewan peliharaan, tetapi hewan peliharaan belum tentu merupakan hewan ternak. Jadi hewan ternak itu keuntungannya nanti hasil hewan ternak itu biasanya menghasilkan telur, dan nanti telurnya itu jadi dijual belikan, dan nanti uangnya itu bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita. Lalu hewan ternak itu ada namanya hewan ternak bebek. Apa sih hewan ternak bebek? Hewan ternak bebek memiliki banyak keuntungan dalam segi bisnis. Selain permintaan daging bebek yang cukup tinggi, telur bebek juga menjadi komoditas peternak bebek yang menjanjikan. Telur bebek yang kaya nutrisi banyak diminati pasaran. Cara berternak bebek petelur juga dinilai lebih unggul dibanding dengan berternak ayam. Jadi telur bebek itu lebih mahal daripada telur ayam. Lalu di sini, di mana sih bebek hidup? Bebek hidup di tempat yang berair dan yang berlumpur, seperti di kolam, sungai, danau, atau rawa. Itulah tadi ciri-ciri bebek dan habitat tempat tinggalnya. Lalu kapan waktu yang tepat untuk bebek bertelur? Dalam setahun, bebek ini mampu bertelur 250 sampai 300 butir. Wow, banyak sekali ya. Bebek mulai bisa bertelur pada umur 5 sampai 6 bulan dan tetap produktif hingga umur 2 tahun. Lalu siapa saja sih yang bisa berternak bebek? Semua orang itu bisa berternak bebek, tergantung orangnya itu ingin berternak bebek atau tidak. Lalu di sini bagaimana sih proses ternak bebek? Ternak bebek itu yang dipastikan pertama proses ternak bebek dengan menyiapkan kandang. Jadi kandang itu disiapkan dulu sebelum kita meternak bebek. Kandang disiapkan di tipe yang lebih nyaman. Lalu memiliki jenis kandang. Jadi kita harus memilih jenis kandang terlebih dahulu anak-anak sebelum kita ingin memelihara bebek. Lalu memilih bebek. Nah, sebelum kita meternak itu kita harus memilih jenis bebek dulu yang baik. Lalu memilih pakan bebek. Kita harus memilih pakan bebek untuk bebek yang agar bebeknya itu bisa berkembang biak dan tumbuh dengan bagus. Lalu merawat bebek pastinya dan panen telur bebek. Nah, di sini ada contoh karya nge-start bebek. Nanti di sini kita akan membuat karya seperti ini. Di sini ada sayap yang kita nanti letakkan di sini. Lalu di sini ada hidung, ada wajah dan ada kaki. Nanti anak-anak bisa menempelkan seperti ini. Lalu di sini itu ada sebuah video mengenai bagian-bagian dari bebek, mengenal dari bebek. Kita simak bersama-sama ya teman-teman, ya anak-anak. Bebek, mata, sayap, ekor, perut, kaki, dan kaki. Nah, itu adalah anggota tubuh dari hewan bebek. Yuk sekarang kita mengenal beberapa fungsi dan anggota tubuh bebek. paruhnya untuk Fungsi untuk mencari makan dulu. mencari makannya memakai paruh. Kaki bersatu. Fungsi untuk berenang, Selaputnya itu untuk berenang di tempat yang ada airnya. Lalu bulu bebek ini untuk berfungsi agar bebek itu tidak basah ketika berenang di air. Nah, seperti itu tadi anak-anak video mengenai bagian tubuh
menyesuaikan fungsi-fungsinya. Seperti itu ya anak-anak. Ibu meminta anak-anak untuk menuliskan kata bebek. Aku nggak bisa. Ya, berlatih. Yuk, Ibu ajarin. Huruf B. B. B kayak gini. E kayak gini. Aku nggak bisa kecil. Gini. Besar aja, besar. Udah. Gini. Nah, udah. Lalu sekarang Ibu ingin menghitung berapa jumlah kaki bebek di gambar ini. 2, Bu. 2, baik. Lalu sekarang di sini ada alat dan bahan untuk membuat binatang bebek. Aku. Ya, di sini dikumpul dulu. Di sini mengambil kepala bebek, diambil 1. Lalu mana kaki bebek? Ambil jumlahnya tadi berapa? 2. Lalu hidung bebek yang mana hidungnya tadi? Ini ya, benar. Begini ya, Mbak. Ya, nanti dilem ya. Lalu di sini ada namanya apa nih? Stik es krim. Ya, stik es krim nanti dibuat untuk membuat badannya ini. Diambil jumlahnya berapa stik es krimnya? 3. 1, 2, 3. Ya, ambil 3. Nih. Ya. Lalu badannya kita menggunakan kertas lipat yang sudah dibuat dengan menggunakan jari. Di sini berapa jumlahnya? 2. Ya, kita ambil 2. Ambil dulu, ya. Ibu meminta anak-anak untuk menggabungkan tadi alat gambar yang sudah diambil menjadi gambar seperti ini. Ya, Bu. Ya, dari mana nih ya? Dari ini. Aku dari kepala dulu. Ya. Mbak, kamu hati-hati kok pakai lem kayak gitu. Ya, Ini juga lem kertas. seperti ini ya. Iya, Bu Guru. Loh. Mbak, kamu kayak Mbak Kinan, Mbak. Cepet banget, Mbak. Iya, ini pegangin. Itu kayak gimana namanya? Berbahaya untuk namanya apa itu? Mbak, kalau kena tangan? Nggak apa-apa. Sekarang Giska dipasang dulu ya, Giska dulu aja nggak apa-apa. Dipasang di sini, kepalanya sebagian ini. Contohnya di sini ya. Di sini. Di sini dulu. Ya, di sini. Pakai lemnya Mbak Marah minta dikit ya. Panas nggak Mbak Marah? Pasang Kak ya. Namanya juga lem kayu. Lalu ini hidungnya dipasang di sini ya Kak. Nih, ya. Pasang di sini ya Kak. Kena nggak panas? Iya. Ini. Sekreasi. Giska mau dibuat gimana boleh, bebas. Gini aja ya. Ya. Nggak panas Mbak, bentar Mbak, dingin. Ya. Aku kena Lalu juga nih. Kelet. kita pasang badannya dulu Kak. Badannya dipasang sebelah kanan dan kiri seperti ini. Nah, seperti itu Kakak dilem sininya. Kan kakinya belum. Ini ya, ini dulu badannya dulu Kakak. Ini dilem. Nah, sini dilem juga. Ini Mbak Marwah. Nah, Kok kena iya. Terus kakinya Kakak. kaki? Iya.
Ambil jumlahnya berapa kakinya? 2 2. dan Bisa nggak Mama Marwah? 5 Dibantu? begini karena di dalam kertas. Boleh. Kakinya bentuknya seperti yang ada lincipnya di bawah. Ini masanya ini dikasih bawahnya sini, dikasih bawahnya badan. Nah, seperti ini. Kalau nggak menipu. Lalu kita kasih menak-menik dalamnya sini. Kalau udah dikasih, kasih lem dikit. Baru dikasih menak-menik. Menak-meniknya dikit aja. Udah. Bukan berdiri jadinya. Berapa mbak ini? Terserah. Kok banyak nih mah kebalik ini. Ini dekat-dekat saja kan. Jangan. Belum balik ke saya. Aku udah selesai mbak. Ya. Oke. Ada nggak? Satu nggak? Ya benar di sini. Udah. Udah Mbak Marwah? Udah jadi. Lalu sekarang diberi nama. Bebeknya mau dikasih nama siapa terserah. Kasih nama Giska. Giska boleh, di sini tulis Giska. Aku bisa main kasih nama A B C D Ya, E boleh. F G. Boleh. Oh, Dikasih nama. C belum bisa. Ya. Saya nggak pakai C. Awas, ini belum kering. Di Di bawah bawah aja. aja, bawah sini. Kering belum? Aduh, enak banget tuh ini. Astagfirullah. Udah, Mbak Giska udah belum? Aduh, mari bikin kotak saya. Ya, kamar aku. Udah selesai. Di sini nama bebeknya Giska. Di sini bebek Aku mau cerita apa ya? kuning, oranye. Panas banget. Jelaskan sedikit tentang binatang bebek. Binatang bebek itu binatang yang berwarna Kuning. dia sukanya di Air. benar. Binatang bebek itu lucu. Soalnya dia mempunyai ekor yang agak ke atas dikit. Dan dia memiliki selaput kaki untuk berenang. Juga memiliki selaput kaki untuk berjalan di atas lumpur. Lalu di bagian sayap bebek itu terdapat sedikit cairan lilin untuk melindungi bebek dari basah supaya bebek itu tidak mudah basah. Lalu paruh bebek itu gunanya berfungsi untuk mencari makan bebek di tanah, mencari makan di tanah, mencari cacing. Lalu dari tadi di sini dapat kita ambil pembelajarannya. Di sini Ibu akan memberitahu sedikit mengenai adab dari buku tadi. Ibu kan menceritakan mengenai buku Anak Baik Garis Hormat. Nah, di situ ada pesan penting. Jadi kita harus menghormati dan menghargai orang lain, orang tua dan guru, supaya nanti kita juga bisa dihargai orang lain. Jadi kita kalau ada orang bicara itu kita harus hargai, harus hormati, jangan kita berbicara sendiri. Nanti kalau kita berbicara sendiri, nanti suatu saat anak-anak juga akan seperti itu. Jadi nanti waktu anak-anak berbicara, nanti orang lain juga ikut berbicara karena tidak menghargai, sama-sama tidak menghargai. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain dan menghormati satu sama lain. Seperti itu anak-anak ya. Jadi pesan Ibu tetap menjaga rasa menghargai dan rasa menghormati kepada siapapun dan dimanapun anak-anak berada. Baik, sebelum kita selesai kita bernyanyi potong bebek angsa ya. Pada hafal kan? Hafal Bu. Ya, 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali, Nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kanan, ada Pak Guru ke kiri. La 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 la. Seorang ke kanan, seorang ke kiri. La 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 la. Dah, sekarang kita berdoa sudah belajar. Yuk, masuk ke sini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
istiba'a wa arina batila batila warzuqna istiba'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Bu Guru. Oke. Sekian anak-anak, jadi pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih.